Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan coba mengangkat perdebatan antara kakak kita, yaitu Jamalia Nasyuri dan Sopan Sembiring. Bagaimana serunya perdebatan ini? Marilah kita dengarkan bersama-sama sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, agar kita semakin berwawasan tentang akidah kita dan juga akidah tetangga seberang kita. Dan semoga bermanfaat bagi saudara dan saudari kita semua, agar saudara dan saudari kita semua, terutama saudara kita yang seakidah, tidak gampang dimurtadkan dan tidak gampang dikristenisasi oleh kaum-kaum kufar, karena mereka tidak akan senang hatinya sebelum kita semua mengikuti ajaran mereka. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Dan juga subscribe channel-channel muslim lainnya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana keseruannya perdebatan antara kakak kita Jamalia Nasyuri dan Sopan Sembiring? Marilah kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Bagaimana keseruannya perdebatan ini? Insya Allah bermanfaat. Ayo kita dengarkan bersama-sama perdebatan antara kakak kita Jamalia Nasyuri dan Sopan Sembiring. Di dalam Bible, itu tidak ada menyatakan seperti itu. Hukum Torah yang berbuat dosa, bahkan para nabi-nabi yang ada di dalam Bible atau nabi-nabi Israel itu bahkan mengutuk orang yang tidak melakukan hukum Torah, termasuk Yesus sendiri. Hukum Taurat sudah berlalu. Hukum Torah yang bagaimana, Ibu mah? Ngomongnya itu hukum Torah, orang Torah yang bagaimana? Paham nggak hukum Torah yang bagaimana? Saya tes dulu Ibu. Hukum Torah yang bagaimana, Bu? Jangan nanti Torah tanah. Saya mau tanya, hukum Torah yang bagaimana? Coba silakan Bu, aku mau tes. Jadi kamu mau menyatakan bahwa Yesus yang menyatakan di Matius 5 ayat 17 itu ya bahwa hukum Torah itu memang berlaku ya sampai langit dan bumi runtuh, itu kan hukum Taurat masih berjalan, masih berlaku, masih harus kalian lakukan. Jadi kamu pikir itu adalah sebuah dosa begitu? Karena Yesus sendiri menyatakan ya hukum Torah itu memang tetap akan berlaku sampai kapanpun, sampai dunia runtuh. Ya kan? Matius 15 Matius 5 ayat 17 kalau tidak salah. Iya, Matius 5 ayat 17, 19 itu. Coba dibaca. Bu. Aku tanya, hukum Torah yang bagaimana, Bu? Silakan hukum Torah yang bagaimana? Jangan semua ngomong nama hukum Torah yang bagaimana, hukum Torah itu, Bu. Iya kan? Loh, kamu tahu nggak arti Torah itu apa? Coba. Kamu tahu nggak arti Torah itu apa? Dari mana Anda menyatakan bahwa Torah itu adalah membuat dosa? Di mana dalilnya dikatakan? Bahkan Yesus sendiri di Matius 5 ayat 17 ya 18 itu sangat jelas sekali bahwa Kristen itu harus tunduk kepada hukum Torah, ya kan? Bu, begini Bu. Ibu, saya tahu hanya bisa ngomong Torah gitu kan. Ya kan Bu. Pun ada 4 macam hukum Torah yang bagaimana itu Bu. Jangan cuma ngomong hukum Torah yang bagaimana itu. Ya kan? Coba silakan Bu, hukum
Torah yang bagaimana? Jangan-jangan kamu nggak tahu apa itu Torah. Ya, makanya kamu anggap Torah itu ya hal yang berbuat dosa karena kamu sendiri malas melakukannya. Itu kan intinya. Oh Pak. Hidup itu Pak, hidup itu ya harus punya aturan. Kalau kita nggak punya aturan, kita apa bedanya dengan binatang? Kalau Anda menyatakan hukum Torah itu adalah sebuah dosa ya dan harus dihilangkan, sedangkan Yesus sendiri tidak mengatakan itu, nah berarti kamu ini memang malas untuk melakukan hal yang apa yang dilarang, apa yang tidak, iya kan? Nah itu sudah jelas, berarti Anda ini pemalas, malas beribadah juga. Bu, jangan diperpanjang kalau nggak paham, Bu. Nanti kan supaya permalukan ini. Ya, Bu. Hukum Torah yang mana? Supaya nanti jelas. Yang mana yang tidak berlakukan nanti hukum Torah yang bagaimana? Bu. Ya, Bu. Karena ada 4 macam atau 3 macam gitu kan. Hukum Torah yang bagaimana, yang tidak akan berlakukan lagi itu, yang dianggap sampah itu apa-apa, bagian mana itu? Bu. Gitu. Hukum Torah yang bagaimana kamu bilang? Ya, khitan itu termasuk hukum Torah. Tidak boleh memakan babi itu termasuk di dalam hukum Torah. Iya kan? Terus di Markus 12 ayat 29 itu juga termasuk hukum Torah, dan itu adalah hukum terutama dan paling utama. Nah, apakah kalian melakukan itu? Saya tanya. Loh, kamu nggak tahu yang dikatakan hukum Torah apa? Masya Allah. Ya bu. Saya kasihan sama ibu. Lama-lama nanti bukan jadi malu kalau saya perpanjang, Bu. Ada 4 bagian. 4 bagian itu yang mana? Bisa nggak sebut 4 bagian itu hukum Torah itu? Yang mana? Nggak usah lagi nomor. Permalukan, Bu. Ya, ibu hanya mampunya sebatas itu. Ya kan, Bu. Saya sudah beri tipsnya. Ada 4 macam, 4 bagian Torah itu. Yang 4 itu yang bagaimana, Bu? Tanya Torah yang mana itu? Terus Yesus itu menyampaikan hukum Torah yang mana? Saya tanya. Ayo. Apakah Yesus tidak mengajarkan kalian untuk taat kepada Allah dan mengikuti sabdanya? Saya tanya. Ya. Terus apa perkataan Yesus? Ya, di dalam Matius 5 ayat 17, 18, 19 itu. Coba. Kamu mau menyangkal itu? Kamu kalau tidak melakukan hukum Torah, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus loh, bukan kata saya. Loh, perintah Kejadian, ya perintah bersunat bagi laki-laki di kitab Kejadian 17 ayat 13 sampai 14 itu termasuk hukum apa? Hukum Torah kan? Dan termasuk itu bagian dari perjanjian, betul? Nah, perintah juga tidak boleh makan babi. Imamat 11 ayat 7, itu termasuk hukum Torah atau bukan? Nah, terus di Markus 12 ayat 29 itu. Ya, kau harus menyembah kepada siapa? Allah. Allah satu-satunya Tuhan dikatakan Markus 12 ayat 29, dan itu adalah hukum terutama dan paling utama di dalam hukum Torah. Apakah kamu mau menghilangkan hukum-hukum itu yang telah diajarkan oleh Yesus? Wah, kamu pembohong juga ternyata kamu ya. Bu. Saya hormati, Bu. Udahlah, nggak usah diperpanjang, Bu. Ya kan, sudah lumayan tahu namanya Torah. Itu lumayan deh. Ya kan, nggak usah diperpanjang. Udah, pengajaran Yesus kan jelas. Ya, mengajarkan kalian untuk menyembah Allah. Ya, dan kalian juga harus mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Kalian juga harus bersunat, melaksanakan khitan. Laki-laki itu wajib berkhitan. Itu adalah hukum Torah. Kalian juga tidak boleh makan babi. Itu adalah hukum Torah. Ya kan? Tidak boleh minum alkohol. Iya atau tidak? Nah, kalian mengikuti atau tidak? Kalian melakukan hukum Torah atau tidak? Karena kata Yesus sendiri, kalian tidak akan pernah masuk surga
kalau kalian tidak taat kepada hukum Torah. Paham atau enggak? Silahkan Anda baca Matius 5 ayat 20. Apa kata Yesus? Bukan cukup-cukup, Bu. Ini kamu ketahuan kalau kamu ini bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Kalian tidak pernah taat kepada hukum Torah. Padahal Yesus sendiri di Matius 5 ayat 17 tidak pernah membatalkan Torah, apalagi meniadakan. Meniadakan, menggenapi, bukan meniadakan. Kamu nggak pernah paham itu. Makanya kamu itu adalah umat yang lalim, umat yang ingkar akan perkataan Yesus. Makanya kamu tidak akan pernah masuk surga. Percuma. Makanya kalian dikatakan penipu, kata Yesus, karena percuma apa yang kamu lakukan saat ini itu adalah menurut pengajaran manusia. Sia-sia saja, kata Yesus. Benar itu, bahwa kalian ini memang penipu, munafik. Ya bu, 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 ya kan, karena ada 4 orang tempat bagian, ya kan, ada 4 bagian itu kan. Yang ibu sebut itu masuk bagian mana? 4 bagian itu masuk yang mana itu? Sunat itu masuk ke mana? Hukum yang mana? Apalagi puasa itu masuk ke mana dia itu? Karena ada 4 itu. Ya bu, tapi kan nggak tahu ya. Di 4 aja semuanya lah gitu kan bu ya. Loh, kok begitu jawabannya? Itu bukan jawaban namanya, Pak. Nah, perhatikan Matius 5 ayat 20, Pak. Ya, apa kata Yesus? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun karena apa? Itu udah termasuk, Pak. Itu termasuk kalian itu sebenarnya nggak taat. Orang Kristen itu tersendiri itu emang sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, kalian itu meniadakan hukum Torah, padahal Yesus bukan meniadakan, tapi menggenapi. Menggenapi bukan sama dengan meniadakan. Itu adalah fakta. Kenapa? Karena Yesus sendiri ya menyuruh kalian untuk menyembah Allah. Ya, dan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Terus Yesus juga mengharamkan babi, Pak. Tidak boleh kalian itu makan babi. Yesus juga melakukan sunat, tapi kalian itu kebanyakan tidak bersunat. Nah, makanya kalian itu tidak bisa masuk surga karena kalian itu tidak setia atau tidak pernah melakukan satu hukum Torah. Paham nggak, Pak? Ya, di Matius 5 ayat 18 itu sudah dikatakan, Pak. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi, ya selama belum lenyap langit dan bumi itu, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah. Jadi hukum Torah itu masih berlaku, Pak. Jangan kalian katakan ya hukum Torah itu tidak berlaku. Tidak ada dalilnya seperti itu. Dan tidak ada dalilnya juga menyatakan bahwa hukum Torah itu adalah dosa, perbuatan dosa. Itu salah besar. Bahkan Yesus sendiri pun tidak pernah membatalkan, apalagi meniadakan. Beliau menggenapi, Pak. Menggenapi itu bukan sama dengan meniadakan. Itu yang harus kamu pahami. Makanya ibu blunder terus, ya kan? Makanya jangan membewat. Kalau saya tadi nggak paham lagi, ngomong yang tidak paham, ini membuat. Hidup keagamaan itu bagaimana maksudnya, Bu? Paham nggak? Hidup keagamaan itu yang bagaimana maksudnya, Bu? Silakan lagi, blunder lagi kayaknya. Apa yang nggak paham saya tanya? Apa yang kamu tanyakan sehingga saya nggak paham? Saya hanya percaya, saya hanya paham satu hal saja dari kamu, Pak, bahwa kamu ini bukan pengikut Yesus karena kamu tidak melakukan hukum Torah, dan bagi Anda hukum Torah itu adalah kejahatan. Sedangkan Yesus tidak menyatakan seperti itu. Ya, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Torah, melainkan untuk memperkuatnya, Pak.
Dan Yesus juga berkata sampai hari kiamat pun tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang dihapuskan. Dan kata Yesus pula tidak ada satupun orang yang meniadakan hukum Taurat yang ya. Dan kata Yesus pun, ya siapapun orang yang meniadakan satu hukum Taurat yang paling kecil sekalipun, apalagi mengajarkannya kepada orang lain, maka orang itu hanya bisa masuk ke dalam tempat yang paling rendah di surga, alias nyaris tidak masuk surga, Pak. Lalu bagaimana Anda menyatakan bahwa ya kalian itu tidak melakukan hukum Taurat, apalagi kalian itu banyak melanggar hukum-hukum Taurat? Sudah jelas Anda kemana? Karena kata Yesus, ya siapa orang yang tetap setia melaksanakan hukum Taurat akan masuk surga. Itu sesuai dengan dalilnya, yaitu Matius 5 ayat 20. Ya, nah itu katanya. Jadi Anda mau berbicara apa? Iya, Boy. Tapi kan empat semua nih. Nggak tahu tuh diomong itu posisinya kemana. Hukum Torah yang bagaimana, kan ada empat juga itu tidak tahu. Lalu lari lagi ke hidup keagamaan, itu juga tidak tahu masuk kemana dia yang empat itu. Makanya penting yang mana itu hidup keagamaan itu bagaimana. Ini nanti kata kuncinya, hidup keagamaan itu yang bagaimana itu. Masuk kemana dia, itu yang penting. Itu yang penting dari segala-galanya, itu hidup keagamaan itu yang bagaimana. Contohnya hidup keagamaan itu yang bagaimana, Bu? Gitu kan. Kan udah ngomong hidup keagamaan harus tahu, udah bikin judul karena tahu isinya. Ya. Judulnya ada, Bu, nggak tahu isinya gitu ya. Hidup keagamaan itu bagaimana maksudnya? Harus lebih baik. Harus kamu lebih baik hidup keagamaan itu. Ya, Bu. Makanya jangan sembarangan ngomong. Kalau bikin tes itu harus bisa mempertanggungjawabkan tesisnya, Bu. Silakan pertanggungjawabkan tesisnya. Saya bertanya kepadamu, apakah hukum Taurat itu tidak berlaku? Saya tanya. Itu saja. Apakah yang dikatakan oleh Yesus di Matius 5 ayat 20 bagimu itu sia-sia? Apakah ketika dia berkata keesaan Tuhan di Markus 12 ayat 29 dan itu adalah hukum Taurat? Itu adalah hukum terutama dan paling utama. Itu adalah hal yang sia-sia bagimu? Di mana letak ketaatanmu sebagai pengikut? Apakah itu yang dikatakan pengikut? Kalau kamu memang pengikut Paulus, ya betul. Tapi kalau kamu memang pengikut Paulus, seharusnya kamu dinisbatkan kepada Paulus, bukan dinisbatkan kepada Yesus. Jadi kamu bukan pengikut Yesus memang aslinya, pengikut Paulus. Karena Kristen sendiri itu memang berasal dari Antioquia, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu. Ya, jadi selama ini kamu tukang bual, kalau kamu sendiri itu selamat. Itu ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi hukum Taurat saja tidak kamu lakukan. Bahkan dikatakan hukum Taurat itu adalah pembawa apa? Pembawa dosa. Ya ampun. Jadi selama ini Yesus kamu bilang yang taat kepada hukum Taurat, berarti ya itu orang-orang yang berdosa semua gitu. Waduh, kamu parah kamu ini. Saya katakan apa kepadamu? Ya, Yesus menyatakan siapapun orangnya yang meniadakan satu hukum Taurat yang paling kecil sekalipun, ya, apalagi mengajarkannya pada orang lain, maka orang itu hanya bisa masuk ke dalam tempat yang paling rendah di surga, alias nyaris katanya tidak masuk surga. Itu dikatakan. Lalu dengan itu berarti bagaimana kalau kalian itu meniadakan hukum Taurat yang agak besar? Iya. Nah itu kan yang jadikan pertanyaanku kan jelas. Jadi jelas kemana kalian itu akan masuk, ke neraka digarami api. Itu jelas lah, itu perkataannya. Soalnya sudah jelas itu di Matius 5 ayat 20 itu. Ya.
Ya, begitulah teman-teman, perdebatan antara kakak kita Jamalia Nasyuri dan Sopan Sembiring. Ternyata Sopan Sembiring ini hanya blunder, ya, tidak bisa menjawab dan tidak bisa menjelaskan apa yang ditanyakan oleh kakak kita, yaitu Jamalia Nasyuri. Ya teman-teman, saudara-saudariku semuanya, kaum muslimin dan muslimat, semoga ini semua bermanfaat dan bisa membentengi saudara-saudari kita dari pemurtatan dan kristenisasi. Dan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari dan saudara kaum muslimin dan muslimat yang telah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang untuk kedepannya, karena insya Allah, demi Allah, jika channel ini berkembang, 60% penghasilan dari channel ini akan disumbangkan kepada yatim piatu dan panti jompo ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.